Mbak siapa? Mbak Salwa. Mbak Salwa umurnya berapa? 16 tahun. 16 tahun, berarti baru mulai SMA ya? Iya. Mbak sebelumnya pernah pergi ke rumah konseling atau belum? Baru pertama kali. Mbak tahunya dari mana? Ada keluarga yang ngasih tahu. Coba masalahnya dikonsultasiin ke sini, dibilang kesini. Jadi Mbak benar-benar dari keinginan diri sendiri ya. Baik, kalau gitu saya akan menjelaskan di sini. Saya sebagai konselor, jadi Mbak bisa panggil saya dengan Mbak aja ya, atau Bu. Saya di sini sebagai konselor dan adiknya sebagai konseling. Di sini kita akan melakukan praktek konseling, yaitu suatu layanan yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi, serta kami di sini akan membantu Mbak untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Jadinya di sini juga konseling ini mempunyai 3 asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan Mbak. Jadinya di sini Mbak tidak perlu khawatir kalau masalahnya Mbak itu bakalan diceritain kemana-mana. Jadinya Mbak bisa cerita sepuasnya gitu tentang masalah yang Mbak hadapi. Jadinya ya Mbak tidak perlu khawatir saja. Kemudian asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Mbak kan di sini datangnya sendiri ya, dengan kemauan diri sendiri. Jadinya saya harap Mbak akan bersukarela untuk menceritakan masalahnya. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Saya harap Mbak bisa terbuka untuk menceritakan masalahnya dan tidak takut untuk memendam masalahnya. Baik, di sini langsung saja Mbak ya. Saya mau tahu apa masalah yang Mbak hadapi. Jadi gini Mbak, jadi dulu itu saya waktu MTS itu karena terus jadinya karena pengalaman dibully itu jadinya sekarang saya tuh kayak susah Mbak untuk bersosialisasi sama teman-teman yang di SMA Mbak. Sekarang saya ini baru masuk SMA gitu. Jadi kayak susah untuk bersosialisasi karena dulu kan saya pernah dibully sama teman saya. Jadi karena dulu jadinya saya tuh kayak sekarang takut untuk kenalan lagi sama orang. Saya takut nanti mereka akan membuli saya kalau saya kenalan sama mereka. Karena kan dulu saya dibully karena gemuk kan Mbak ya. Jadinya ya saya juga sekarang masih gitu aja dan jadinya takut Mbak. Jadi Mbak merasa takut gitu untuk bersosial dengan teman baru Mbak ya, karena mengalami studi masa lalu. Kalau boleh tahu, dibully seperti apa yang Mbak rasakan waktu dulu sampai terasa traumanya sampai sekarang? Jadi dulu itu Mbak, saya kan berteman dengan teman saya. Awalnya yang nggak apa-apa, baik-baik aja, berteman. Tapi ternyata tuh lama-lama mereka mulai kayak sifatnya berubah, terus jadi suka kayak maki-maki, besok kamu gendut, besok kamu aku aja dan sebagainya Mbak. Terus mereka juga awalnya cuma kayak ngomong kasar aja, jadi lama-lama mukulin juga. Jadinya saya sekarang jadi kayak males gitu untuk cari teman. Karena dulu saya punya teman, saya malah dibully gitu. Dan teman-teman saya di MTS juga nggak ada yang membela saya, biarin aja saya
saya dibully. Jadinya sekarang saya kayak nggak berniat untuk berteman dengan siapa-siapa itu Mbak. Tapi satu sisi saya juga kayak kesepian Mbak, karena nggak punya teman sekarang. Jadinya Mbak ngerasa dikhianatin gitu ya. Iya Mbak. Terus ketika Mbak dibully waktu dulu, apakah ada rasa kecemasan atau kekhawatiran yang membuat tubuh Mbak itu jadi tidak normal atau merasa ada yang sakit di tubuh Mbak ketika dibully? Iya Mbak, saya tuh suka kayak karena marah dulu. Kalau mereka ngebully saya tuh pasti kan Mbak ya ada rasa marah. Saya tuh marah yang sampai kayak gemetar, terus badan saya tuh kayak panas banget Mbak, kayak badan saya tuh aneh banget Mbak, kayak gemetar semarah itu soalnya, sampai yang kepala saya tuh kayak langsung pusing gitu loh Mbak karena marah. Terus Jadinya karena dibully itu berakibat juga ke fisik Mbak ya. Baik Mbak, apakah yang Mbak rasain ketika dibully itu yang kayak perasaan rasa cemas, rasa marah, rasa khawatir dan juga pusing, stres itu Mbak rasain apakah merasakan ketika dibully aja atau di luar dari kejadian itu? jadi sebenarnya Mbak kalau untuk untuk perasaannya paling nyata saya rasakan pasti saat dibully Mbak. Cuman kadang di luar itu saya juga suka ke-trigger, suka keinget, dan kalau saya udah keinget perasaan-perasaan itu juga akan muncul lagi gitu. Jadinya Mbak terus dihantui oleh pikiran-pikiran yang kejadian yang begitu. Terus kalau boleh tahu apa yang Mbak lakuin ketika Mbak memikirkan kejadian itu? Jadi kan karena mereka itu sering ngata-ngatain saya ya Mbak ya, mereka sering kayak ngatain saya jelek lah, gendut dan sebagainya. Saya jadi berpikir mungkin mereka punya alasan membuli saya, makanya saya dibully. Mungkin karena saya memang jelek, saya memang gendut, jadinya mereka membuli, pantas gitu mereka membuli saya. Saya jadi berpikir, jadinya saya juga takut bersosialisasi. Karena itu Mbak, saya takut nanti teman baru saya akan berpikir yang sama, saya gendut, saya jelek. Oh, jadi Mbak selalu mikirin apa yang mereka katakan ke Mbak ya. Jadinya itu yang membuat Mbak tidak percaya diri dan tidak mau mencoba berteman. Jadi di sini sebaiknya Mbak mencoba mengubah pola pikir Mbak. Jadinya itu di sini kan Mbak udah berada di lingkungan yang baru. Nah, sekarang Mbak mencoba berteman dengan kawan baru. Kan kalau bayangin jika Mbak tidak mempunyai teman selama masa sekolah, Mbak akan selalu kesepian. Sedangkan kita sebagai manusia, kita bakal saling membutuhkan Mbak. Jadinya sebaiknya Mbak mencoba membuka hal baru untuk mencoba berteman dengan teman baru di lingkungan yang baru. Dan bayangin jika Mbak sudah mempunyai teman, Mbak akan merasa aman. Nah, siapa tahu kan di lingkungan yang baru sekarang tidak seperti lingkungan yang dulunya Mbak. Jadinya tidak ada salahnya untuk mencoba Mbak. Kemudian Mbak kan di sini sering merasa ada emosi marah atau cemas dan kesal. Mbak bisa mengatasinya dengan journaling, dengan menulis di buku Mbak. Karena di sini kan
Mbak kayak introvert gitu kan Mbak kayak sulit untuk bercerita kepada siapapun. Nah, alangkah lebih baiknya Mbak menulis di buku, kemudian Mbak menulis apa emosi Mbak yang Mbak rasakan pada hari-hari tersebut. Baik, hanya itu dari saya Mbak. Kalau misalkan ada keluhan Mbak lagi, Mbak bisa datang ke sesi selanjutnya. Baik Mbak, kalau gitu kita akhiri sesi konseling ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Baik Mbak, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih sudah dibantu. Permisi ya Mbak ya. Yeah, yeah, Bobby Valentino.